Wah, ya siang hari hujan. Waduh, nikmat banget ini. Waduh, ngopi. Wah, security-nya. Waduh, Mantap. mantap. Enaknya ngapain nih? Enaknya kayaknya enaknya mabok. Mabok nih, Bang ya? Wah, cocok itu. Manson lah. Beneran, Bang. Manson. Benson. Wah, manja Senen. Iya. Wah, Manson pernah keingetan waktu di itu ya. Iya di Waktu itu, di Pak. Cirebon. Kuncir. Kenapa Iya. itu? Itu untuk menghangatkan tubuh aja, Pak. Oh. Iya, bukan buat mabok sebenarnya karena sirkulasi udaranya itu pas gitu. Tapi kalau misalkan sirkulasinya panas terus kita minum, itu malah mabok, menghasilkan mabok. So tahu. Yeah. Tanya Ustadz, dalilnya, Ustadz. Coba Tat jelasin gimana. Iya, waktu itu kejadiannya anaknya kedinginan terus dikasih ya sama ini deh. Dia tuh. Pelakunya dia. Itu yang saya heran tuh, Pak. Iya, tapi anaknya berbakti berarti ya, nurutin sama orang tua ya. Iya. Itu anaknya berbakti pada orang tua. Ketika orang tua menyuruh anaknya untuk minum miras, diminum sama anaknya, itu solid banget tuh anaknya. Berbakti sekali. Oke. Ya itu, Pak. Ya udah. Terus kalau misalkan dalam arti hukum itu gimana, Tat? Coba Oke, penjelasan, Tat. cocok ini. Kita tanya aja ya, Ya, Ustadz ya. kita, Ustadz Arif Prianto. Assalamualaikum Tad. Ya, nyantai ya Ustadz. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Baik, menyikapi percakapan tadi tentang minuman keras ya. Di surat Al-Maidah ayat 90 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum minal amali syaiton. Nah, itu ya al-ayat. Jadi dikatakan dalam surat Al-Maidah itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman gitu. Innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya minuman keras itu atau minuman keras, berjudi, dan untuk menyembah berhala, mengundi nasib juga itu termasuk perbuatan keji. Rijsun itu perbuatan yang sangat keji gitu. Jadi kalau bisa kita hindari. Tapi ada yang bilang tadi, kan itu dingin cuacanya. Ya kita kan di Indonesia itu bukan negara yang dingin seperti kutub gitu kan. Ini kan memang tropis ya. Indonesia panas lah. Karena memang kita di gunung. Kan tadi ngomong Bang Anwar katanya, kan itu dingin di gunung waktu itu. Ya, cara menghilangkan dingin kan caranya bukan hanya mengkonsumsi minuman keras itu, alkohol gitu. Ada juga kayak kita pakai selimut, sweater kan kita, atau kayak kemarin kita sempat bikin api unggun gitu kan. Jadi kalau bisa kita jauhin karena memang itu di dalam bahasa Al-Qur'an itu rijsun, perbuatan yang sangat keji, rijsun itu ya. Kemudian di sini juga tadi ada konteks yang bahwasannya anak patuh terhadap orang tua. Patuhnya di mana gitu? Artinya patuhnya dalam koridor apa gitu. Kalau patuh dalam urusan yang untuk menjauhi perintah Allah gitu, itu tidak boleh gitu. Memang ada dikatakan di dalam kitabnya, lil walidi alal waladi asaroti hukukin. Ada 10 hak orang tua terhadap anak. Jadi orang tua nih, kita mempunyai hak. Anak itu mempunyai kewajiban untuk memenuhi haknya. Contoh salah satunya atau ini saja, memberinya makan. Kalau kita ada punya gaji gitu misalnya, mau makan apa misalnya gitu, kita kasih makan. Kalau bisa kita memberikan makan kepada orang tua kita itu yang lebih baik yang kita makan. Misal kita makan tempe, kita kasih makan orang tua kita ayam gitu. Jangan kita makan ayam, orang tua kita kasih tempe gitu. Ya walaupun orang tua kita mampu, tapi kewajiban kita terhadap orang tua.
Terus ada bagaimana kalau anak disuruh patuh sama orang tua untuk berbuat maksiat? Nah, itu udah gugur kewajibannya. Gugur. Artinya anak boleh membantah perintah orang tua karena untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, itu nggak boleh. Boleh digugurin, artinya boleh melawan. Ah enggak gitu. Jadi kalau ada orang tua, tong sini tong, ngapa mbak, kata gitu ya. Ini ikut gua yuk pojok, ngapain? Ayo kita nyekek botol lah itu. Boleh kita. Enggak ah, lalu ngelawan sama gua, kata bisa gitu. Udah berani lo sama gua, kata gitu ya. Bukan masalah gitu mbak, kata gitu. Ini mah urusannya bukan harus berbakti lagi, karena ini bermaksiat, saya berhak untuk melawan. Nah, jadi nggak apa-apa kita melawan orang tua. Artinya bukan melawan dalam konteks kita berantem, enggak gitu ya. Harus tetap melawannya dengan baik. Karena itu tetap orang tua. Nggak boleh dengan kita berantem, enggak. Dengan baik-baik lah gitu. Kalau bahasa Al-Qur'annya qaulan karima gitu. Ya. Ya mungkin itu aja ya. Oh jadi gitu Tat. Jadi Iya. ceritanya. Iya, gitu aja kita mah. Jadi ternyata seperti itu ceritanya. Saya baru paham itu. Makanya kita baru awam. Kita banyak-banyak belajar lagi deh Tat. Iya. Makasih ya Tat sebelumnya Iya. informasinya. Pokoknya ntar kita nggak lupa dah. Iya, bener Kalau ada ini. apa-apa iya tenang aja. Jangan Yang lupa. penting bagi ilmunya sama kita. Iya. Itu ada kewajiban kita. Tapi Tat, kalau anak kita kan kedinginan di sana Tat, tapi kalau kita kasih seloki doang itu kan biar menghangatkan tubuhnya dia, bagaimana itu? Walaupun seloki gitu kan, 2 loki, 3 loki ataupun 1 botol nggak boleh. Setetes pun tidak boleh, karena ketika kita minum minuman keras 1 tetes itu ada dikatakan sholatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi ayo kita sama-sama kita hijrah bahasanya gitu ya. Sama-sama kita kembali ke jalan Allah sebelum Allah memanggil kita dengan cara bahasanya itu kasar, artinya dikasih musibah dulu baru ingat. Itu udah bagus dikasih musibah ingat. Kalau dikasih musibah nggak ingat ya sama aja. Jadi ada beberapa cara Allah memanggil kita itu, salah satunya mungkin ada yang kena musibah gitu kan, ada yang ditimpa dengan kesedihan gitu, ada mungkin ditimpa dengan artinya ada kepergian seseorang gitu. Itu cara Allah. Tapi ketika dia sadar bahwasanya Allah udah memanggil saya nih untuk kembali ke jalurnya, karena memang kita ini terlahir itu suci, maka kalau bisa kita kembali ke keadaan suci. Itu jangan kita kembali dalam keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah. Gitu. Sama-sama kita belajar gitu ya kan. Sama-sama kita memperbaiki diri. Kita nggak tahu semua ini, artinya saya juga termasuk, bukan jaminan saya ntar kembali dalam keadaan husnul khotimah, tapi kita cuma berharap sama Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khotimah. Nah gitu ya kan. Jadi kita kembali dalam keadaan baik akhirnya. Jangan su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu apa? Buruk akhirnya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai dah, kita mah berharap itu aja. Ya. Itu aja, ini maafin ini kita kayak gimana ya, bukan nggurin, enggak, sama-sama belajar gitu. Makasih Tat ya. Iya, informasi yang Iya. bagus banget. Iya. Ya, Udah ya. kapan kita nanya lagi ya Tat ya, nggak Iya. jangan bosen ya. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.